Cek, cek, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, akan segera saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dan para hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara debat hari ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mencari ilmu. Sebelum memulai acara debat hari ini, marilah kita berdoa semoga acara debat ini dirahmati oleh Allah dan diberikan sudut pandang yang benar, bijak, lurus, sesuai dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Nurpadia, selaku moderator pada debat hari ini. Saya akan memandu debat ini pada beberapa menit ke depan. Selanjutnya, kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan dirinya. Saya Viva Kairanisas dari tim Pro. Saya Intan Dwi Cayani dari tim Pro. Saya Marsa Safalina dari tim Pro. Saya Zaskia Zara Ramadhani Guci dari tim Pro. Saya Sika Madulandari dari tim Kontra. Saya Marcelina Victoria Solistio dari tim Kontra. Saya Siti Nurlaila dari tim Kontra. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Perlu saya informasikan, acara debat kali ini diadakan untuk menjabatani adanya perbedaan pandangan dari narasumber. Diharapkan dengan adanya forum debat ini, narasumber bisa menjelaskan persepsinya masing-masing sehingga terbangun diskusi yang menarik. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada saat debat berlangsung. Tata tertib yang pertama diharapkan kepada seluruh para hadirin untuk menyalakan kamera dan mematikan mic jika tidak ada keperluan untuk berbicara. Kedua, santun dalam menyampaikan pendapat maupun sanggahan. Ketiga, tidak memotong saat lawan bicara menyampaikan pendapat. Keempat, memperhatikan efektivitas bahasa yang digunakan agar yang disampaikan tidak multitafsir atau bertele-tele sehingga mudah untuk dipahami. Kelima, masing-masing narasumber diberi waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan argumennya. Untuk itu, dimohon untuk para hadirin bisa menyimak debat ini dengan tertib, karena debat akan segera dimulai. Mosi debat pada hari ini berkaitan dengan kondisi kita saat ini, yaitu pembelajaran PTM di tengah pandemi. Dengan adanya PTM di tengah pandemi, tentu saja banyak pihak yang setuju dan tidak setuju. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sudut pandang masing-masing narasumber. Baik, untuk di sesi pertama, kepada tim Pro dipersilakan terlebih dahulu untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, di tengah pandemi seperti ini, PTM masih bisa dilakukan. Karena banyak dari mereka, siswa-siswi, mengalami ketertinggalan pendidikan dan tidak paham apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru di saat PJJ. Lagi pula, jika terus-terusan seperti ini belajar di rumah, itu bisa merusak generasi di masa depan. Bisa menjadi generasi yang malas, generasi yang tidak bisa membuka pikirannya, dan generasi yang tidak semangat dalam belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara dari tim oposisi, kami tidak setuju dengan PTM di tengah pandemi seperti ini. Karena di mana sekarang virus lagi meningkat dengan level 3, di mana lagi banyak sekarang yang terpapar akibat virus varian baru ini. Sementara seharusnya semua sekolah ditutup untuk kesehatan kita. Setelah virus mereda dan tidak ada lagi yang terkena, barulah boleh dibuka PTM dengan cara full atau 100%.
Jadi untuk sekarang PJJ lebih baik dari PTM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara tim afirmasi kedua. Sekolah PTM masih bisa dilakukan walaupun sedang PPKM level 3. Karena nyatanya penerapan PPKM level 3 ini bukan karena adanya peningkatan kasus COVID-19 ataupun Omikron, melainkan adanya pelacakan kasus atau tracing yang dianggap kurang maksimal. Pembelajaran PTM di tengah pandemi ini, sekolah juga pasti mematuhi protokol kesehatan yang baik, dan pastinya ada tata tertib baru yang diterapkan sekolah untuk menjaga keamanan dan kesehatan para siswanya. Sekian, terima kasih. Apakah sekolah bisa menjamin soal prokes? Lalu jika sudah ada tata tertib, bagaimana jika siswa masih melanggarnya? Karena sekarang muncul varian baru yang berpotensi menular lebih cepat, yakni Omikron siluman. Jika ada anak yang tidak atau kurang mematuhi prokes dengan ketat, maka bisa saja terinfeksi dan kita semua juga akan terkena dampaknya. Lalu kesadaran diri dan kedisiplinan dalam mematuhi prokes masih rendah. Menurut artikel berita yang saya baca, terdapat 3.994 laporan keluhan diterima dari warga terkait dengan penanganan COVID-19 selama 2021. Dan Koordinator Advokasi Lapor COVID-19, Firdaus Ferdiansyah mengatakan bahwa satuan pendidikan adalah yang tertinggi dalam laporan soal pelanggaran protokol kesehatan. Dan sekolah kita juga pernah mendapat teguran akibat tidak patuhnya prokes. Maka lebih baik kita tidak melakukan pembelajaran PTM saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi. Menurut saya, tata tertib yang dibuat sekolah harus dibuat seketat mungkin. Dan jika ada siswa yang melanggarnya harus diberi sanksi. Karena kita juga harus melihat sisi baik dari adanya PTM ini. Dengan adanya PTM, kegiatan belajar menjadi lebih efektif ini dibandingkan dengan PJJ. Karena di kala PJJ kurang pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru melalui Zoom ataupun Google Meet, dan tidak bisa berdiskusi bersama teman karena adanya jarak yang memisahkan kita. Di kala PTM, banyak hal-hal yang memudahkan kita belajar diantaranya, bisa memahami materi lebih dalam, bisa bertemu dengan banyak teman, guru-guru, dan berdiskusi. Terima kasih. Tapi kita juga harus memikirkan dampak negatifnya dari PTM ini, yang pastinya akan berdampak negatif juga untuk semuanya. Kalau PTM memudahkan kita untuk belajar, maka dengan PJJ pun kita bisa melakukannya. PJJ juga memiliki dampak yang positif. Misalnya, seperti kita mendapatkan ilmu lebih luas yang dapat kita cari di internet, dan juga berkomunikasi dengan guru dan teman kita bisa menggunakan aplikasi yang digital yang dimana zaman sekarang sudah semakin canggih. Sekian, terima kasih. Saya tidak setuju dengan PJJ, karena seperti yang Anda bilang, bahwa kita bisa melakukan pembelajaran melalui handphone. Tapi nyatanya pembelajaran PJJ itu kurang efektif. Ya contohnya seperti jaringan internet. Kurangnya fokus siswa dalam melakukan pembelajaran dari handphone, karena pastinya siswa akan sering buka situs selain materi pembelajaran. Maka itu akan mengganggu jam belajar siswa dan kefokusannya. Jika PTM, kita tidak perlu membutuhkan banyak penggunaan handphone, karena guru akan menjelaskan materinya secara langsung. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan argumennya. Karena waktu di sesi pertama ini sudah habis, maka kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Sebelumnya, mari kita beri apresiasi untuk para narasumber yang sudah menyampaikan argumennya. Untuk sesi 2 ini dimulai dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut saya, pembelajaran daring ini sangat menguntungkan dan aman di masa pandemi seperti sekarang. Karena sekolah dipindahkan di rumah, jadi tidak perlu keluar rumah untuk mengurangi penularan COVID-19. Dan sebagai uang bensin yang bisa digunakan untuk ongkos pergi ke sekolah dapat digunakan untuk membeli kuota internet.
Dan jika PJJ, orang tua bisa saja tidak memberi uang jajan untuk anaknya, jadi bisa lebih hemat. Sekian, terima kasih. Saya tidak setuju, karena bukankah tarif kendaraan umum lebih murah dibandingkan dengan harga kuota? Lagi pula siswa dapat diantar dengan kendaraan pribadi. Ini akan lebih aman dan lebih hemat. Lalu, mengapa siswa tidak diberi uang jajan saat PJJ? Padahal itu sudah menjadi hak siswa. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tim afirmasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi seperti ini, beberapa perekonomian sedang menurun. Jadi saat PJJ, siswa tidak diberi uang jajan, maka akan meringankan sedikit dari beban orang tua. Dan untuk masalah kuota internet, maka pemerintah setiap bulannya sudah memberi kuota internet gratis kepada siswa untuk akses belajar. Lalu, tidak semua siswa diantar dengan kendaraan pribadi, dan walaupun tarif kendaraan umum lebih murah, tapi tidak menjamin kesehatan siswa, karena saat naik kendaraan umum, contohnya angkot, tidak terlalu jaga jarak walau isi penumpangnya tidak ramai. Sekian dan terima kasih. Saya rasa tidak semuanya sudah mendapatkan kuota gratis untuk belajar. Dan kadang dari beberapa informasi yang saya dapat, kuota belajar gratis ini ada yang bisa menggunakannya dan ada juga yang tidak bisa. Karena harus membutuhkan kuota internet yang banyak, untuk pembelajaran PJJ ini, misalnya seperti untuk Zoom Meet, Google Meet, link YouTube, dan sebagainya, dan itu tetap saja kita harus membeli kuota internet yang banyak agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Jika PTM, kita tidak perlu khawatir tentang ada atau tidaknya kuota yang kita punya, karena biasanya juga sekolah sudah menyediakan fasilitas Wi-Fi secara gratis untuk digunakan para siswanya, juga untuk para guru. Sekian, terima kasih. Mungkin kita tidak khawatir dengan ada dan tidak adanya kuota internet saat PTM. Tetapi, balik lagi, kondisi siswa lah yang perlu kita khawatirkan. Kita tidak tahu siswa 100% dalam keadaan sehat walafiat saat datang ke sekolah maupun saat pulang ke rumah. Siswa tersebut dalam keadaan sehat atau sudah terpapar virus. Jadi, lebih baik kita PJJ saja demi keselamatan dan kesehatan kita semua agar COVID-19 ini bisa mereda bahkan menghilang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Tetapi dengan diadakannya PTM, kita bisa bersama-sama melawan virus yang ada. Dengan PTM, bukankah kita akan lebih semangat untuk belajar dibandingkan dengan PJJ? Karena dapat bertemu dengan teman-teman di sekolahnya. Iya, betul sekali. PTM itu sangat penting untuk kondisi mental dan pengetahuan anak. Jika tidak, anak akan merasa tidak pandai dan yang mengakibatkan akhirnya putus sekolah dan malah membuat anak bantu orang tuanya bekerja atau mencari uang. Karena seharusnya kewajiban anak itu belajar, bukan mencari uang. Baik, terima kasih. Waktu di sesi 2 ini sudah habis. Sepertinya suasana semakin memanas karena masing-masing dari tim memberikan argumen-argumennya yang terbaik. Maka dari itu, kita akan lanjutkan ke sesi yang terakhir. Tapi sebelum itu, mari kita beri apresiasi untuk para narasumber yang sudah menyampaikan argumen-argumennya. Di sesi ketiga ini, kita akan segera mulai kepada tim untuk mempersiapkan argumen-argumennya. Maka itu, untuk mempersingkat waktu kepada tim afirmasi untuk memulainya terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Untuk di sesi terakhir ini, pendapat saya akan masih tetap sama, yaitu bahwa PTM lebih baik daripada PJJ. Karena mengingat siswa-siswi sudah banyak yang jenuh dan mengeluhkan pembelajaran daring dan terbatas. Sudah 2 tahun mereka jenuh dengan keadaan seperti ini. Mereka butuh suasana pembelajaran baru agar penyerapan ilmu bisa maksimal dan siswa-siswi bisa mengerti yang dijelaskan. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyanggah pendapat Anda. Mengapa kita harus gegabah untuk melaksanakan PTM di saat situasi kasus Omikron yang sangat meningkat? Karena pastinya dari PTM ini akan berdampak negatif untuk semuanya, terlebih untuk kesehatan keluarga atau orang tua siswa yang berada di rumah. Kalau PJJ kan
akan lebih aman. Siswa tidak harus keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Jadi, ada mengurangi penyebaran virus ini. Sekian, terima kasih. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Karena kalau kita PTM, kita bisa menerapkan kebiasaan new normal dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan ini, kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita juga dapat mengurangi penyebaran virus ini. Kalau kita di rumah aja, maka kita akan semakin takut untuk ngadapin ini semua. Sebenarnya untuk menerapkan kebiasaan new normal itu tidak mudah, bukan? Dan balik lagi membahas tentang protokol kesehatan, tidak semuanya dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Itu yang mengakibatkan para orang tua menjadi lebih khawatir. Karena terkadang diri sendiri sudah menjaga dan mengikuti protokol dengan baik, tetapi orang lain tidak. Dan itu dapat menyebabkan kita sama-sama tidak aman. Lalu kebiasaan new normal apa yang siswa bisa lakukan saat PTM? Oh, tentu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita terapkan di sekolah saat melakukan PTM. Contohnya mulai dari hal kecil seperti rajin mencuci tangan, tidak saling meminjam alat tulis, membawa bekal dari rumah, tidak melakukan kerumunan, dan sebenarnya banyak hal lain yang dapat dilakukan saat PTM. Kebiasaan ini pun dapat mendidik siswa menjadi lebih teratur, tertib, dan disiplin. Jadi PTM pun banyak manfaatnya. Tapi nyatanya banyak sekali siswa yang menyepelekan hal-hal tersebut. Bukankah itu juga akan berdampak pada siswa? Misalnya, masih ada siswa yang saling meminjamkan alat tulis. Lalu, salah satu yang Anda sebutkan tadi, membawa bekal dari rumah. Tidak semua siswa membawa bekal dari rumah. Dan mengakibatkan siswa jajan di luar karena kantin belum bisa dibuka. Dan saat jajan di luar, kita tidak akan tahu bagaimana kebersihan makanan dari luar. Bukankah itu salah satu penyebab penyebaran virus ini? Menurut saya, siswa sudah mengetahui kondisi pada saat ini, jadi pasti siswa dapat menjaga dirinya dengan baik. Lagi pula, jika PTM dilaksanakan, siswa pasti akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan salah satu alasan PTM harus tetap dilaksanakan adalah supaya siswa dapat bersosialisasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyampaikan argumen-argumennya yang terbaik. Karena waktu di sesi 3 ini sudah habis, maka akan kita akhiri dengan salah satu anggota dari tim untuk memberikan kesimpulannya. Kepada tim pro, dipersilahkan terlebih dahulu. Kami sebagai tim pro tetap setuju dengan adanya pembelajaran PTM di tengah pandemi ini. Karena kita juga harus melihat sisi baik dari adanya PTM ini. Dengan adanya PTM, kegiatan belajar menjadi lebih efektif dibandingkan dengan PJJ. Karena dikala di PJJ kurang pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru melalui Zoom atau Google Meet. Dan tidak bisa berdiskusi bersama teman karena ada jarak yang memisahkan kita. Di kala PTM banyak hal-hal yang memudahkan kita belajar, diantaranya bisa memahami materi lebih dalam, bisa bertemu atau berdiskusi dengan banyak teman, guru-guru, dan guru-guru. Ditambah lagi adanya penerapan PPKM bukan karena peningkatan kasus, tetapi untuk pelacakan kasus, sehingga masih memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan PTM. Sekian, terima kasih. Kami sebagai tim kontra tetap tidak setuju dengan pembelajaran PTM di tengah pandemi ini. Karena masih rendahnya kesadaran warga sekolah dalam mematuhi prokes dengan ketat, yang dapat membahayakan kesehatan siswa yang bersekolah dan juga kesehatan keluarga yang ada di rumah. Jika mencegah lebih baik, kenapa harus menunggu terjadi hal yang tidak diinginkan dulu, yang bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kita semua. Kesehatan dan keselamatan siswa harus jadi prioritas. Sekian, terima kasih. Dan dari 3 sesi debat dan juga dari kesimpulan dari tim afirmasi serta tim oposisi terkait dengan mosi debat hari ini, dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya PTM dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan, maka PJJ akan lebih baik. Karena PTM dan PJJ memiliki dampak positif dan negatifnya. Nah, itu dia kesimpulan debat pada hari ini.
Bagi para tamu undangan dan para hadirin, kesimpulan dan lain sebagainya terkait debat pada hari ini kembali lagi kepada sudut pandangnya masing-masing. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan argumen-argumennya dan para hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara debat hari ini. Semoga debat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator pada hari ini mengungkapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam memandu acara debat hari ini. Saya Elsa Nurpadia selaku moderator pamit undur diri. Dan sampai bertemu di acara debat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.